Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Sebelum kita mulai membahas sebuah cerita, izinkan saya untuk menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh iya, seperti biasa, kalian juga bisa komen-komen di kolom komentar. Kalian dari daerah mana saja? Atau sekedar memberikan kritik dan saran untuk channel kami. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang Malu punya ibu yang buta. Pria ini menangis saat tahu rahasia besar ibunya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Malu punya ibu yang buta. Pria ini menangis saat tahu rahasia besar ibunya. Raden adalah seorang mahasiswa baru yang baru saja memulai perjalanan kuliahnya tahun ini. Beruntung dengan nilai yang baik, ia berhasil mendapatkan beasiswa penuh dengan syarat untuk mencapai target nilai yang ditetapkan setiap semester. Keteguhan hati dan didikan yang baik ia peroleh dari kehidupan di desa. Tinggal bersama ibu dan ayahnya. Rumah mereka yang kini sudah memakai batu bata berkat bantuan pemerintah menjadi saksi dari perjalanan hidup Raden yang penuh perjuangan. Dari kondisi ekonomi keluarganya yang sederhana, Raden tumbuh dengan tekad kuat untuk mengejar cita-citanya dalam menempuh pendidikan tinggi. Sejak SMA, ia telah memaksimalkan hasil ujiannya demi mendapatkan beasiswa dan diterima di kampus impiannya. Hari itu dengan rasa syukur yang mendalam, Raden bersiap-siap untuk berangkat ke kampus dengan mengendarai motor metik bekas yang ia beli dengan uang tabungan. Meskipun hanya motor bekas, namun Raden merasa bangga dan bersyukur atas usahanya yang telah membuahkan hasil. Motor tersebut mewakili kerjasamanya dan perjuangannya untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Dengan helm di tangan dan ransel di punggung, Raden siap untuk mengarungi hari-harinya di kampus dengan semangat dan tekad yang kuat. Saat ia melaju dengan motor metiknya menuju kampus, Raden merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Ia merasa terharu dan bersyukur atas dukungan dan cinta dari keluarganya yang telah mendukungnya dalam mengejar mimpi-mimpinya. Setiap kilometer yang dilaluinya merupakan langkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Di tengah hembusan angin pagi yang segar, Raden merasakan semangat dan kegembiraan yang memenuhi hatinya. Ia yakin bahwa dengan tekad dan kerja kerasnya, ia mampu mencapai semua impian dan cita-cita. Motor metik bekas yang ia kendarai bukan hanya sebuah kendaraan, namun juga simbol dari perjuangan dan keteguhan hati seorang Raden dalam meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Dengan langkah tegar dan semangat yang membara, Raden melanjutkan perjalanan hidupnya dengan keyakinan bahwa setiap usaha dan perjuangan akan membuahkan hasil yang gemilang. Di hari pertama masa orientasi di kampus, Raden merasa senang dan antusias. Dengan sifatnya yang ceria dan mudah akrab, ia dengan cepat mendapatkan banyak teman dari berbagai latar belakang. Teman-temannya berasal dari berbagai daerah. Bahkan ada yang berasal dari luar negeri, sudah tinggal lama di Indonesia. Kehadiran teman-teman baru ini menambah warna dan variasi dalam lingkungan kampus, membuat Raden semakin bersemangat untuk menjalani kehidupan kampusnya. Saat pulang ke rumah, Raden bercerita dengan antusias kepada ibunya yang sedang duduk di ruang tamu
sambil memotong sayur untuk dimasak oleh ayahnya. Ibunya yang telah menderita kebutaan sejak 15 tahun yang lalu, saat Raden masih berusia 4 tahun, mendengarkan cerita putranya dengan penuh perhatian. Meskipun menghadapi keterbatasan ini, Ibu Raden selalu memberikan dukungan dan cinta kepada putranya tanpa henti. Raden menceritakan segala keseruan yang dialaminya di hari pertama kuliah, termasuk kenalan dengan teman-teman barunya yang berjumlah 8 orang. Ia senang bisa berbagi cerita dengan ibunya yang selalu menjadi pendengar setia setiap kali Raden pulang ke rumah. Sang ayah juga turut mendengarkan cerita Raden sambil ikut memotong sayuran yang telah disiapkan ibunya untuk dimasak. Suasana hangat dan penuh cinta tercipta di ruang tamu mereka. Setiap pagi, ayah Raden pulang kerja sekitar jam 4 sore. Sedangkan Raden pulang sekitar setengah 5 sore setelah beraktivitas di kampus. Mereka saling bertukar cerita dan pengalaman hari itu, menciptakan ikatan keluarga yang erat dan penuh kebersamaan. Raden merasa beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukung dan menerima dirinya apa adanya. Dengan harapan dan semangat yang baru, Raden bersiap untuk menghadapi hari-hari ospek berikutnya dengan penuh semangat dan antusiasme. Ia yakin bahwa dengan dukungan keluarga dan teman-teman barunya, ia akan mampu melewati setiap tantangan dan meraih kesuksesan di masa depan. Dalam kehangatan keluarga yang selalu ada, Raden merasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk diwujudkan. Hari berikutnya, Raden seperti biasa berangkat ke kampus dengan semangat yang tinggi. Saat istirahat tiba, ia mencari kotak bekalnya di dalam tas, namun tidak menemukannya. Kok kotak bekalku nggak ada ya? Gumam Raden dalam hati. Saat temannya menawari untuk pergi ke kantin bersama, Raden menolak dengan ramah. Gak apa-apa, aku mau ke perpustakaan dulu nih. Namun, sebelum ia sempat bergerak, temannya menghampirinya dengan senyuman yang heboh. Raden, tadi di gerbang depan satpam ngomongin kamu terus loh. Mungkin ada yang nyariin kamu nih. Raden terkejut mendengar kabar tersebut. Oh, beneran? Makasih ya udah bilang. Dengan cepat, Raden bergegas menuju gerbang depan. Saat melihat ibunya duduk di depan satpam, Raden dengan senyum lebar mendekati ibu. Ibu, ini Raden. Kenapa ibu kesini? Ibu Raden tersenyum. Bekalmu tertinggal di rumah, nak. Ibu antarkan. Raden tersenyum bahagia. Terima kasih, Bu. Aku senang sekali melihatmu. Setelah mengantarkan ibunya pulang dengan taksi, Raden merasa lega meskipun harus menggunakan uang yang seharusnya untuk membeli bensin motor. Ibu hati-hati ya, ucap Raden penuh perhatian. Ibu Raden tersenyum lembut. Terima kasih, nak. Aku akan baik-baik saja. Terima kasih sudah menjaga ibu dengan baik. Dengan hati yang penuh cinta dan kepedulian, Raden merasa bahagia bisa membantu ibunya. Ia belajar bahwa kebahagiaan keluarga adalah hal yang paling berharga baginya. Dan dia siap untuk terus menjaga dan merawat keluarganya dengan penuh kasih sayang. Raden kembali ke tempat bertemu teman-temannya setelah mengantar ibunya pulang. Saat teman-temannya yang sedang asik dengan ponsel melihat kedatangan Raden, ponsel-ponsel mereka segera diletakkan. Mereka menyambut Raden dengan senyuman, namun ada kekaguman yang terpancar dari tatapan mereka. Teman-teman Raden melontarkan komentar yang mengisyaratkan iri terhadap keberuntungan Raden memiliki ibu yang begitu perhatian. Mereka mulai bercerita tentang orang tua masing-masing, mencoba membandingkan dengan kebaikan ibu Raden. Sementara mereka asik berdiskusi.
Raden dengan tenang menikmati bekal sederhana yang dibawa oleh ibunya. Namun suasana ceria itu tiba-tiba berubah saat salah satu teman Raden berkomentar. Tapi aku bersyukur ibuku masih normal dan utuh meskipun tidak terlalu peduli denganku. Komentar tersebut langsung menusuk hati Raden. Ia merasa terdiam dan tersentak dengan kata-kata yang terlontar. Semua teman-temannya langsung menatap Raden, kemudian memelototi sosok yang telah mengeluarkan kalimat tidak baik itu. Kemudian ada kelihatan bersalah dari tatapan mata mereka. Namun tidak bisa melakukan apapun. Apalagi saat melihat Raden berhenti makan dalam waktu cukup lama sebelum kembali menyuap sesendok nasi. Komentar tersebut seolah menjadi pukulan bagi Raden. Ia merasa kesal dan malu. Tidak hanya karena temannya mengejek fisik ibunya yang buta, tapi juga karena kejadian ini membuatnya merasa terpapar di depan teman-temannya. Ia merenungkan betapa sulitnya kondisi ibunya dan bagaimana ia selalu berusaha untuk menjaga martabat dan harga diri ibunya. Raden merasa campur aduk antara kesedihan, kemarahan, dan rasa malu. Ia tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Apakah harus membela ibunya atau hanya diam saja? Perasaan bingung dan terombang-ambing mulai menghantui. Ia merasa terjebak dalam dilema antara melawan temannya atau hanya membiarkan kata-kata tersebut menguasai suasana. Dalam keheningan yang menyelimuti pikirannya, Raden berusaha untuk menenangkan diri. Ia menyadari bahwa ibunya adalah segalanya baginya. Dan kata-kata kasar temannya tidak akan mengubah kenyataan bahwa ibunya adalah sosok yang luar biasa baginya. Dengan tekad yang kuat, Raden berusaha untuk mengatasi perasaan campur aduknya dan menemukan cara untuk menghadapi situasi yang rumit ini dengan bijaksana. Sepulangnya ke rumah, Raden melihat ibunya yang sibuk memotong bahan untuk memasak malam ini. Ia melewati ibunya dengan langkah lemas, terbawa perasaan campur aduk yang masih mengganggunya setelah kejadian di kampus tadi. Ayahnya yang melihat Raden masuk dengan ekspresi berbeda dari biasanya, tampak heran, namun tidak mengganggu. Ia memahami bahwa mungkin Raden sedang lelah setelah seharian penuh dengan kegiatan di kampus. Raden memilih untuk masuk ke kamarnya, membutuhkan waktu sejenak untuk bersantai dan merenungkan peristiwa hari ini. Setelah beberapa saat, ia bangkit dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melakukan sholat maghrib. Setelah itu ia masih terdiam di dalam kamar, terpaku dalam lamunan yang terdalam, hingga suara ayahnya memanggilnya dari luar. Raden tersentak dari lamunannya. Ia merasa terhantui oleh perasaan malu dan bimbang yang masih menghantui. Meskipun ia mencintai ibunya dengan tulus, namun komentar pedas dari temannya membuatnya merasa terpukul. Ia merasa dilema antara rasa malu dan cinta yang ia miliki terhadap ibunya. Setelah ditepuk pintu oleh ayahnya, Raden menyadari bahwa ia harus bangkit dari lamunannya dan melanjutkan kehidupan sehari-harinya. Ia memilih untuk segera bergabung dengan keluarganya untuk makan malam, berusaha untuk melupakan kejadian tadi dan fokus pada momen bersama keluarga. Gimana hari ini, Dan? Ceritakan sedikit tentang kegiatanmu hari ini, tanya ayahnya. Ayah bertanya sambil menyuapkan sesuap nasi ke dalam mulutnya, lalu bergantian ke mulut istrinya. Mereka masih saja romantis walaupun sebenarnya ibu bisa sendiri. Tapi ayah selalu ingin memanjakan istrinya dengan alasan sang ayah sudah cukup dimanjakan si istri sehingga kini gantian. Hari ini cukup menarik, ayah. Kami memiliki sesi diskusi yang menarik di kelas dan aku juga bertemu dengan teman baru. Jawaban singkat Raden menjadikan ayahnya mengangguk paham, tapi tidak dengan ibunya yang mengernyitkan alisnya. Ia meraba sekitar untuk mendapatkan bau Raden, lalu meremasnya pelan. Ada masalah di kampus ya?
Tanya ibu langsung tepat mengenai hatinya. Ia menatap ayahnya, kemudian menunduk. Ibu memang memiliki feeling kuat sejak dulu. Ia tidak bisa membohongi ibunya dalam hal apapun. Tapi ia tidak bisa jujur hari ini, dan kapanpun karena ia menjaga perasaan ibu tersayang. Setelah makan malam, Raden kembali ke kamarnya dan mulai mengerjakan beberapa tugas kuliahnya yang sudah dijadwalkan olehnya. Dalam keheningan malam, Raden berusaha untuk fokus pada pekerjaannya. Ia merenungkan tentang pentingnya mendapatkan nilai bagus dan mencapai kesuksesan dalam pendidikannya. Meskipun terkadang terbawa perasaan yang campur aduk, Raden bertekad untuk tetap melangkah maju dan mengatasi setiap rintangan yang muncul di hadapannya. Dengan keyakinan dan semangat yang kuat, Raden siap untuk menghadapi tantangan dan meraih impian-impian yang telah ia rancang untuk masa depan. Setelah makan malam, Raden kembali ke kamarnya dan mulai mengerjakan beberapa tugas. Ayahnya yang melihat Raden sibuk di kamar, memutuskan untuk memasuki kamar tersebut. Saat pelajaran dimulai, Raden merasa ada yang tidak beres dengan kehidupan kampusnya. Awalnya ia memiliki banyak teman dan semuanya terasa menyenangkan. Namun perlahan-lahan, teman-temannya mulai menjauh dan memutus hubungan dengan Raden secara sepihak. Kabar mengenai ibunya yang buta dan mengantarkan bekal ke kampus membuat suasana semakin tidak nyaman bagi Raden. Tatapan-tatapan tidak nyaman dari teman-teman membuatnya merasa terisolasi dan kesepian. Perasaan malu yang luar biasa mulai menyelimuti Raden. Ia merasa kehilangan kehidupan kampus yang dulu menyenangkan dan penuh dengan keceriaan. Puncaknya terjadi saat ia sedang melakukan presentasi di kelas. Temannya tiba-tiba menceletuk pertanyaan yang membuat seluruh ruangan tertawa. "Mohon ceritakan kehidupan punya ibu buta." Kalimat itu terasa menusuk hati Raden dan membuatnya merasa terhina di depan teman-temannya. Tawa-tawa yang terdengar di kelas baru reda setelah dosen meminta mereka diam dan mempersilahkan Raden untuk melanjutkan presentasinya. Namun kejadian tersebut telah meninggalkan luka yang dalam di hati Raden. Moodnya menjadi suram dan ia lebih sering menghindari interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Saat pulang ke rumah, perasaan malu dan kesedihan semakin menghantui pikirannya. Saat ibunya menyambutnya dengan penuh kehangatan dan cinta karena hari ulang tahun Raden, Raden malah menolak pelukan ibunya. Dengan lirih ia berkata, "Aku malu punya ibu buta." Kata-kata itu keluar begitu saja tanpa bisa dicegah, mencerminkan betapa dalamnya luka dan rasa malu yang ia rasakan. Raden langsung pergi ke kamarnya dan menguncinya, tanpa berniat untuk keluar dalam waktu yang lama. Di dalam kamarnya, Raden merenungkan kejadian-kejadian yang telah terjadi. Ia merasa terpukul dan terluka oleh perlakuan teman-temannya di kampus. Rasa malu dan kesedihan yang membekas membuatnya sulit untuk menerima dirinya dan kondisi ibunya. Raden terjebak dalam labirin emosi yang rumit, mencari cara untuk melepaskan diri dari beban yang begitu berat yang menimpanya. Hari libur tiba dan Raden merasa lega karena tidak perlu bertemu dengan teman-temannya untuk sementara waktu. Namun rasa leganya terganggu oleh perasaan bersalah karena telah mengatakan hal itu kepada ibunya. Keesokan paginya, Raden keluar dari kamarnya untuk mencuci muka dan sarapan. Saat melihat ibunya yang sedang termenung di luar rumah, perasaan bersalah Raden semakin memuncak. Namun ia tidak berani mendekat dan malah kembali ke kamarnya, merasa tidak berdaya mengatasi perasaannya. Tak berselang lama, ayah Raden memasuki kamarnya dengan membawa sebuah map dan duduk di samping Raden yang duduk di kasur. Ayah Raden mulai bercerita tentang awal mula ibunya menjadi buta yang terjadi saat Raden masih berumur 4 tahun. Saat itu, Raden kecil sedang bermain di pinggir jalan
dan ibunya panik ketika melihatnya mengejar Clara yang menggelinding ke tengah jalan. Ibu Raden berlari untuk menyelamatkan Raden kecil dan menggendongnya. Namun, kecelakaan tak terhindarkan. Raden kecil selamat dari kecelakaan tersebut, namun ibunya mengalami cedera di daerah mata yang menyebabkan kebutaan permanen. Awalnya, ibu Raden hanya mengalami kebutaan sementara, namun kondisinya memburuk seiring waktu. Meskipun telah mencoba berbagai pengobatan, dokter menyatakan bahwa kebutaan ibunya tidak bisa disembuhkan. Ibu Raden memilih untuk pasrah dan menerima takdirnya dengan lapang dada. Mendengar cerita yang menyentuh dari ayahnya, Raden menundukkan kepala dan menahan air mata yang mengalir di pelupuk matanya. Ia merasa begitu bersalah dan menyesal atas perasaan malu dan jauhnya sikapnya terhadap ibunya. Raden merenungkan betapa besar pengorbanan dan cinta yang telah diberikan oleh ibunya, tanpa pernah mengeluh atau menyalahkan nasibnya. Perasaan bersalah dan penyesalan yang mendalam menghantui Raden. Ia merasa terpukul oleh kisah tragis yang menimpa ibunya, dan ia berjanji dalam hati untuk lebih menghargai dan mencintai ibunya dengan segenap hati. Dalam keheningan yang menyelimuti kamarnya, Raden merenungkan tentang arti sejati dari cinta kasih dan pengorbanan seorang ibu, serta tekadnya untuk menjadi lebih baik dan lebih peduli terhadap ibunya yang begitu banyak berkorban untuknya. Raden keluar kamar dan menemui ibunya, berlutut di depan sang ibu sambil menggenggam kedua tangan beliau, mencium lembut punggung tangan itu. Lalu mulai meminta maaf kepada sang ibu. Merasakan air mata membasahi tangannya, ibu turut merasa sedih. Ibu tahu perasaan kamu, ibu memakluminya. Ibu tersenyum sambil mengangkat bahu Raden untuk dipeluk. Mereka berpelukan cukup lama sambil saling menumpahkan kesedihan. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.